Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Yuditiana Putri. NIM saya 2151030010. Saya adalah mahasiswi program studi profesi akuntansi Universitas di Gubang, Semarang. Saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Universitas di Gubang, Semarang. Universitas di Gubang, Semarang memiliki dua kampus. Yang pertama yaitu berada di Kendeng, dan yang kedua berada di daerah Mugas. Untuk fakultas dan program studi yang ada di Universitas di Gubang, Semarang terdiri dari Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari program studi Manajemen Informatika, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Yang selanjutnya yaitu Fakultas Ekonomi yang terdiri dari program studi manajemen, akuntansi, program studi profesi akuntansi yang sedang saya jalani sekarang, dan keuangan dan perbankan. Untuk selanjutnya yaitu Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Selanjutnya yaitu Fakultas Bahasa dan Budaya yang terdiri dari program studi bahasa dan sastra Inggris. Yang selanjutnya yaitu Fakultas Teknik yang terdiri dari teknik industri, dan Fakultas Program Studi Pariwisata yang terdiri dari program studi perhotelan, dan yang terakhir ada program studi pascasarjana yang terdiri dari S2 Manajemen dan S2 Sistem Informasi. Untuk pendaftarannya bisa dilihat dalam video berikut ini. Universitas di Gubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit dan Assurance dan untuk mendapatkan nilai pada ujian tengah semester. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor dengan kecurangan laporan keuangan. Sebelum membahas mengenai tanggung jawab auditor mengenai kecurangan lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah definisi dari kecurangan dan kesalahan. Kesalahan sendiri dapat didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, termasuk kelalaian atas sebuah angka dalam pengungkapannya. Sedangkan kecurangan atau yang biasa disebut dengan fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh sesuatu demi keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Yang selanjutnya kita harus mengetahui apakah latar belakang seseorang itu melakukan tindakan kecurangan. Di sini ada beberapa teori yang akan saya gunakan, di antara lain yaitu front triangle teori, lalu ada pentagon teori, dan hexagon teori. Yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk teori yang pertama yaitu front triangle. Front triangle ini dikemukakan oleh Donald E. Creasy pada tahun 1973 dalam bukunya yang berjudul Other People Money, mengatakan bahwa orang-orang terpercaya bisa saja menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka tidak terbuka dengan masalah keuangan yang sedang mereka hadapi, dan dengan sadar melakukan pelanggaran dan memanfaatkan posisi mereka saat ini. Orang-orang tersebut juga dengan sadar membujuk dan meyakinkan orang lain untuk mengandalkan mereka pada setiap proyek dan mengambil keuntungan proyek tersebut. Teori yang digagas oleh Creasy ini muncul setelah Creasy mewawancarai 250 orang terpidana korupsi. Wawancara tersebut dilakukan dalam waktu 5 bulan. Kesimpulan yang didapatkan oleh Creasy ini ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya teori front triangle. Yang pertama yaitu non-shareable financial problem,
Yang kedua adalah opportunity to combat violation, dan yang terakhir adalah rationalization. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, yaitu adanya insentif, tekanan, atau kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan ini dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lainnya yang termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Terdapat 4 jenis kondisi yang umumnya terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal financial needed, dan financial target. Untuk yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan, yaitu di mana situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan itu dapat terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal itu lemah. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Untuk opportunity ini merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses-proses, prosedur, dan upaya teknis dini untuk mengatasi adanya fraud. Yang terakhir yaitu rationalization atau rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu melakukan tindakan kecurangan, atau orang yang berada di lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan fraud. Rasionalisasi atau sikap atau attitude yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintai. Contoh dari objek kecurangan dari teori front triangle ini ada beberapa. Misalnya yaitu pencurian data keuangan, terus ada markup biaya proyek perusahaan, penyalahgunaan biaya tagihan. Misalnya ini contohnya tagihan pajak, terus penggajian karyawan, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan, pencurian laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu penyelewengan laporan keuangan. Misalnya itu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu Front Pentagon yang dicetuskan oleh Graw Horwath pada tahun 2011. Teori ini memperluas teori front triangle yang dicetuskan oleh Gracie pada tahun 1953 dengan menambahkan 2 unsur elemen, yaitu kompetisi dan arogansi. Adapun penjelasan mengenai kompetisi dan arogansi dalam Front Pentagon akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi soal untuk keuntungan pribadinya. Posisi dan fungsi dalam sebuah organisasi dapat menyediakan kemampuan untuk membuat dan mengambil keuntungan dari kesempatan itu untuk melakukan tindakan fraud. Yang selanjutnya adalah arogansi. Menurut Horwath, penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau yang biasa dikenal dengan COSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi dari tekanan dengan arogansi dan keserakahan. Horwath juga mengatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemokrasi superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak dilakukan secara profesional kepada mereka. Ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO. Yang pertama yaitu ego yang besar, di mana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha.
Yang kedua yaitu mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Yang ketiga yaitu memiliki sikap untuk menekan. Yang keempat yaitu mereka menerapkan gaya manajemen otokratis. Dan yang terakhir yaitu mereka takut kehilangan posisi atau status yang mereka sudah miliki sekarang. Yang terakhir yaitu hexagon teori. Melalui teori ini, Faucinus kembali menambahkan unsur baru sebagai salah satu penyebab atau motivasi seseorang itu melakukan tindakan kecurangan. Teori ini tentunya tidak menghilangkan satu pun unsur yang ada pada teori sebelumnya, melainkan menambahkan satu unsur baru, yaitu kolusi. Faucinus pada tahun 2019 dalam teorinya front hexagon teori mengungkapkan bahwa kolusi yang dimaksudkan pada penelitian ini merefleksikan pada suatu kegiatan penipuan yang dilakukan melalui perjanjian untuk menipu suatu pihak yang mana pihak yang ditipu berjumlah lebih dari 2 orang. Penipuan tersebut dilakukan guna menipu pihak tertentu demi memperoleh kepentingan pribadi. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai frontry. Dalam frontry ini terdapat 3 jenis kecurangan yang dibagi menjadi berikut. Yang pertama adalah misappropriation of asset. Bentuknya dapat berupa cash ataupun non-cash. Yang selanjutnya yaitu fraudulent financial reporting yang dapat dibagi menjadi bentuk finansial maupun non-finansial. Dan yang terakhir yaitu corruption yang terdiri atas conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion. Untuk yang pertama yaitu corruption atau yang biasa disebut dengan korupsi. Korupsi itu sendiri pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan dan juga perusahaan publik untuk kepentingan pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, corruption itu sendiri jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu conflict of interest atau benturan kepentingan yang sering ditemui dalam bentuk bisnis, jabatan atau penguasaan dan keluarga serta kroni-kroninya. Yang kedua yaitu bribery atau penyuapan, merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu illegal gratuities, yaitu pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Hal ini juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik yang ada di Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu economic extortion yang merupakan ancaman terhadap rekanan. Ancaman ini bisa terjadi secara terselubung maupun secara terbuka. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aset misappropriation, pengambilan aset secara ilegal atau tidak sah yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan wewenang untuk melakukan atau mengawasi aset tersebut disebut dengan tindakan penggelapan. Aset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash dilakukan dalam 3 bentuk yaitu skimming, uang yang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu clearance uang yang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke sistem perusahaan, dan fraudulent distribution penggelapan aset. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa misappropriation aset itu bentuknya ada 2 yaitu cash dan non-cash. Untuk contoh misappropriation dalam bentuk cash sendiri yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, misalnya penggelapan kas, terus ada menahan cek untuk pembayaran vendor. Dan yang selanjutnya yaitu non-cash misappropriation. Untuk ini adalah penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash. Contohnya yaitu
menggunakan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu fraudulent statement. Fraudulent statement yaitu kecurangan pelaporan yang terdiri atas laporan keuangan yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan dapat berupa salah saji, baik itu overstatement maupun understatement. Sedangkan untuk kecurangan dalam menyusun laporan keuangan berupa penyampaian laporan keuangan yang menyesatkan, lebih baik dari kondisi yang sebenarnya, pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan, dan tercantum dokumen untuk keperluan intern maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan fraud terhadap laporan keuangan. Yang pertama yaitu memasukkan bukti transaksi. Yang kedua, mengakui suatu transaksi itu nilainya lebih besar ataupun lebih kecil daripada seharusnya. Yang ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten. Yang keempat yaitu menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga nilai aset tersebut nampak lebih besar dibandingkan seharusnya. Yang kelima yaitu menerapkan pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas itu menjadi lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Ketika seorang auditor mengaudit suatu entitas lalu mengindikasi adanya suatu kecurangan itu tanggung jawab siapa? Di sini dijelaskan berdasarkan standar audit nomor 240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu tanggung jawab utama untuk pencegahan dan mendeteksi fraud atau kecurangan dan kesalahan terletak pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen suatu entitas. Yang kedua, tanggung jawab manajemen termasuk menerapkan dan memastikan kelanjutan operasi sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau kesalahan. Lalu, apa sih sebenarnya tanggung jawab auditor terkait dengan masalah fraud ini? Di sini dijelaskan. Yang pertama, mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Untuk yang kedua yaitu keterbatasan yang melekat pada suatu audit, ada resiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu resiko deteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada resiko tidak mendeteksi salah saji akibat kesalahan. Dan yang terakhir yaitu auditor itu sendiri bertanggung jawab untuk menjaga skeptisme profesional selama proses audit dilaksanakan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan skeptisme profesional? Berdasarkan standar audit nomor 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan suatu standar audit harus mempertahankan skeptisme profesional audit, menyadari bahwa kemungkinan kesalahan penyajian material akibat kecurangan dapat terjadi. Jika kondisi yang diidentifikasikan selama audit menyebabkan auditor memiliki keyakinan bahwa suatu dokumen tidak asli atau suatu kondisi atas dokumen telah dimodifikasi namun tidak diungkap keadaannya, auditor harus menginvestigasinya lebih lanjut. Jika respon yang diperoleh atas permintaan keterangan kepada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak konsisten, maka auditor harus melaksanakan investigasi lebih lanjut atas konsistensi tersebut. Untuk melakukan proses identifikasi lebih lanjut,
auditor harus memenuhi prosedur-prosedur berikut. Yang pertama yaitu prosedur atas aktivitas terkait kepada manajemen dan pihak lain dalam suatu entitas. Di sini ada 4 prosedur, yaitu yang pertama, penilaian manajemen tentang resiko bahwa kemungkinan terjadi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan, termasuk sifat luas dan frekuensi dan penilaian resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan merespon resiko kecurangan dalam suatu entitas. Prosedur yang ketiga yaitu komunikasi manajemen jika ada kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang proses untuk mengidentifikasi dan merespon resiko kecurangan dalam suatu entitas. Dan prosedur yang terakhir yaitu komunikasi dengan manajemen jika ada kepada karyawan tentang pandangan manajemen terhadap praktik bisnis dan perilaku etika. Yang selanjutnya, auditor harus melakukan prosedur atas aktivitas terkait kepada pihak yang bertanggung jawab atas suatu tata kelola. Di sini, auditor harus memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan oleh manajemen dalam mengindikasikan dan merespon resiko kecurangan dalam entitas dan pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen untuk mengurangi suatu resiko. Auditor juga harus mewawancarai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menentukan apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang bersifat aktual, diduga, atau dicurigai yang berdampak pada entitas. Prosedur yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang auditor yaitu prosedur atas aktivitas terkait hubungan tidak biasa atau tidak terduga terindikasi. Di sini, auditor harus mengevaluasi apakah hubungan tidak biasa atau tidak terduga yang telah diindikasi ketika melaksanakan prosedur analitis termasuk yang terkait keyakinan dengan akun pendapatan dapat mengindikasikan adanya resiko kesalahan penyajian yang bersifat material yang diakibatkan oleh kecurangan. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah informasi lain yang diperoleh oleh auditor mengindikasi adanya resiko kesalahan penyajian yang bersifat material yang diakibatkan oleh kecurangan. Prosedur yang terakhir yang harus dilakukan auditor yaitu prosedur atas aktivitas terkait evaluasi atas faktor resiko kecurangan. Di sini, auditor harus mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian resiko lain dan aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengindikasi bahwa terdapat suatu atau lebih faktor resiko kecurangan. Faktor tersebut sering ada dalam kondisi yang di dalamnya terjadi kecurangan dan oleh karena itu dapat mengindikasikan adanya resiko kesalahan penyajian yang bersifat material akibat adanya kecurangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai indikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian yang bersifat material yang diakibatkan oleh kecurangan. Sesuai dengan standar audit nomor 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian resiko salah saji material merupakan pemahaman entitas dan lingkungannya, di mana auditor harus mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Selain itu, auditor harus memerlukan hasil penilaian resiko kesalahan penyajian material
yang diakibatkan oleh kecurangan sebagai resiko signifikan, dan oleh karena itu, sepanjang belum dilaksanakan, auditor harus memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian entitas yang terkait, termasuk pengendalian mengenai resiko yang relevan. Setelah dilakukannya beberapa prosedur yang sudah dijelaskan di atas dan penilaian resiko mengenai kecurangan ini, langkah lain yang dilakukan oleh auditor yaitu menentukan respon terhadap penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Dalam menentukan respon keseluruhan untuk menghadapi hasil penilaian resiko kesalahan penyajian yang bersifat material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan yang harus dilakukan oleh auditor, yang pertama yaitu menguasai dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu yang mereka miliki untuk diberikan tanggung jawab perikatan signifikan dan penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan untuk suatu perikatan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi apakah pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, terutama yang lebih kompleks dan mengindikasikan adanya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sebagai akibat dari usaha manajemen untuk mengelola laba. Dan yang terakhir yaitu auditor harus memasukkan unsur yang tidak dapat diprediksi dalam pemilihan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Yang selanjutnya yaitu prosedur audit yang responsif terhadap penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan tingkat asersi. Di sini disesuaikan dengan standar audit nomor 330 tentang respon auditor terhadap resiko yang dinilai. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luas responsif terhadap penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada suatu tingkat asersi. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit yang responsif terhadap resiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Di sini tanpa memperhatikan penilaian auditor atas resiko pengabaian pengendalian internal oleh manajemen, auditor itu harus merancang prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama itu menguji ketetapan entry journal yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat dalam penyesuaian laporan keuangan. Yang kedua yaitu menelaah estimasi akuntansi untuk menentukan hal bias jika ada dan merupakan resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh suatu kecurangan. Dan yang ketiga yaitu bagi transaksi yang bersifat signifikan di luar aktivitas bisnis normal entitas tersebut atau yang sebaliknya terlihat tidak biasa berdasarkan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya serta informasi lain yang diperoleh selama proses perikatan audit. Auditor harus mengevaluasi apakah dasar bisnis yang ada atas transaksi tersebut melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Setelah dijelaskan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh seorang auditor ketika auditor tersebut sedang menjumpai atau mengindikasi adanya suatu kecurangan dalam pelaporan keuangan, terus auditor tersebut harus melakukan penilaian dan penelaahan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengevaluasian terhadap bukti audit. Di sini ada 4
poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang telah dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan itu memiliki sifat yang konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas tersebut. Poin yang kedua yaitu jika auditor mengidentifikasikan suatu kesalahan penyajian, auditor harus melakukan evaluasi apakah kesalahan penyajian tersebut terindikasi adanya suatu kecurangan. Poin yang ketiga yaitu jika auditor mengindikasikan adanya suatu kesalahan penyajian baik yang bersifat material maupun yang tidak bersifat material dan auditor memiliki alasan untuk mempercayai bahwa itu mungkin merupakan atau akibat dari kecurangan dan bahwa manajemen terlibat di dalamnya, maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh suatu kecurangan. Dan poin keempat, jika auditor mengkonfirmasi atau tidak dapat menyimpulkan tentang apakah laporan keuangan terdapat kesalahan penyajian secara material yang diakibatkan oleh kecurangan, maka auditor itu harus mengevaluasi dampak audit untuk lebih lanjut. Dalam suatu perikatan audit, auditor itu bisa memilih untuk melanjutkan perikatan audit tersebut atau menghentikan perikatan audit. Ini ada beberapa sebab auditor memilih untuk mundur dari perikatan audit ketika terjadi kecurangan. Yang pertama yaitu entitas tidak melakukan tindakan yang tepat atas kecurangan yang dipandang oleh auditor itu perlu dalam kondisi tersebut. Bahkan ketika kecurangan tersebut bersifatnya tidak material terhadap laporan keuangan. Untuk yang kedua yaitu pertimbangan auditor atas resiko kesalahan penyajian yang bersifat material yang diakibatkan oleh suatu kecurangan dan hasil penyajian auditor mengindikasikan resiko yang signifikan atas kecurangan yang bersifat material dan memiliki dampak yang luas. Dan poin yang ketiga yaitu auditor memiliki kepedulian yang signifikan atas kompetensi atau integritas manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu tata kelola perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor ketika auditor tersebut memilih untuk mengundurkan diri dari suatu perikatan akibat adanya fraud. Yang pertama yaitu menentukan tanggung jawab profesional dan hukum yang dapat berlaku dalam kondisi tersebut, termasuk apakah adanya ketentuan bagi auditor untuk melaporkan kepada individu atau kelompok individu yang membuat perjanjian audit dalam beberapa kasus. Untuk yang kedua yaitu mempertimbangkan apakah sudah tepat untuk menarik diri dari perikatan jika perikatan diri dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, jika auditor menarik diri dari perikatan audit, maka auditor itu harus melakukan yang pertama, membahas dengan tingkat manajemen yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang penarikan diri auditor dari proses audit dan disertakan dengan alasannya. Yang kedua, menentukan apakah ada ketentuan profesional atau hukum untuk melaporkan kepada individu atau kelompok individu yang membuat perjanjian audit atau dalam beberapa kasus kepada badan pengatur tentang penarikan diri auditor dari perikatan dan disertakan dengan alasannya. Untuk yang selanjutnya, auditor itu harus melakukan komunikasi kepada pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.
Di sini menjelaskan jika auditor telah mengindikasikan adanya kecurangan atau telah memperoleh informasi yang mengindikasi kemungkinan adanya kecurangan, maka auditor harus mengomunikasikan dengan segera hal tersebut termasuk kepada manajemen tingkat yang tepat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi adanya fraud. Dalam hal ini, auditor harus mengidentifikasi atau menduga adanya kecurangan yang melibatkan yang pertama, adanya manajemen, yang kedua, karyawan yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal, yang ketiga yaitu karyawan lainnya yang bisa membuat kecurangan atau memungkinkan memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Yang terakhir yaitu auditor mengomunikasikan kepada Badan Pengaturan dan Penegakan Hukum. Ini dilakukan jika auditor telah mengindikasikan atau menduga adanya suatu kecurangan. Maka, auditor harus menentukan apa ada tanggung jawab auditor untuk melaporkan kejadian atau dugaan tersebut kepada pihak yang ada di luar entitas. Meskipun untuk tugas profesional seorang auditor yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan dari klien, memungkinkan untuk menghalangi pelaporan tindakan kecurangan tersebut. Tanggung jawab hukum auditor dapat mengabaikan tugas untuk menjaga kerahasiaan tersebut dalam beberapa kondisi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kita tuh harus mengetahui atau mendefinisikan dahulu apakah kesalahan penyajian material itu dapat terjadi akibat kesalahan ataupun kecurangan. Yang selanjutnya kita mengetahui apa sih sebenarnya motif dari seseorang itu melakukan kecurangan. Yang sudah dibahas tadi ada beberapa teori yang saya kemukakan. Yang pertama yaitu front triangle teori, yang kedua pentagon teori, dan yang ketiga adalah hexagon teori. Lalu apa sih yang akan dilakukan seorang auditor ketika auditor tersebut dalam proses perikatannya mengalami sebuah indikasi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan? Auditor harus menerapkan beberapa rangkaian prosedur-prosedur yang telah dilakukan di atas, dan auditor berhak untuk menarik diri dari perikatan apabila tidak memiliki atau merasa kemampuannya itu kurang kompeten untuk kasus tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan dan kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga video presentasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.